Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video yang kedua ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, dalam materi ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Kemudian, untuk yang saat ini, saya baru akan menyampaikan satu bagian EYD dalam bahasa Indonesia. Kemudian, untuk bagian yang kedua, akan saya sampaikan di pertemuan yang minggu depan. Oke, jadi untuk materi ejaan bahasa Indonesia ini adalah materi untuk mata kuliah umum yang untuk sementara ini saya ampu di program studi matematika, kemudian manajemen, dan program studi IPA. Nah, namun sebelum kita mulai ke materi yang pertama, bagi teman-teman yang belum membaca deskripsi dari video ini, silahkan kalian baca terlebih dahulu dan taati ketentuan yang sudah saya sampaikan, supaya terutama terkait dengan presensi, nantinya kalian tidak merasa dirugikan ataupun saya tidak kesulitan untuk menelusuri dari masing-masing mahasiswa. Oke, jika teman-teman sudah membaca deskripsi dari video ini, mari kita menuju ke materi yang pertama. Oke, materi yang pertama kita bicarakan terkait dengan pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada diftong, kemudian yang kedua ada klaster. Kalau kita bicara diftong, maka ini merupakan bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. Ingat, dalam satu suku kata. Nah, bahasa Indonesia memiliki 4 diftong yang berupa huruf vokal, yaitu ada ai, au, ei, dan oi. Misalkan dalam kata toilet, kau, ramai, audien, ataupun yang lain. Jadi vokal a, i, a, u, e, i, oi itu seluruhnya harus berada di dalam satu suku kata. Jadi kalau tidak di dalam satu suku kata, meskipun itu terlihat vokal rangkap, maka itu tidak bisa disebut dengan diftong. Sama halnya kalau kita berbicara tentang klaster. Jadi klaster ini adalah gabungan konsonan dalam satu suku kata. Misalkan ada KH, NG, NY, SY yang melambangkan satu bunyi konsonan. Misalkan ada kata kalayak, kemudian ada kata jangan, nyai, kemudian ada kata musyafir. Oke, kemudian materi yang kedua, ya ini terkait dengan huruf kapital. Jadi dalam bahasa Indonesia, huruf kapital itu tidak hanya terbatas pada satu fungsi saja, tetapi penggunaan huruf kapital ini terbagi menjadi beberapa fungsi. Oke, kita bicarakan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalkan dalam contoh, ini mahasiswa membaca PUEB di perpustakaan. Jadi teman-teman ketika kalian membuat suatu kalimat, silahkan kalian awali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca. Entah di akhir nanti itu menggunakan tanda titik, menggunakan tanda tanya, menggunakan kata tanda seru, ataupun yang lain. Karena jika kalian tidak mengawali dengan huruf kapital, maka itu belum bisa disebut dengan kalimat. Bisa jadi itu baru bisa disebut sebagai klausa. Jadi silahkan kalian awali dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk untuk julukan. Misalkan ada ayam jantan dari timur. Ini digunakan untuk julukan seseorang. Maka karena ini julukan, maka silahkan menggunakan huruf kapital di awal setiap kata. Kemudian ada nama orang. Misalkan ada kata Khairil Anwar. Silakan ini juga menggunakan huruf kapital. Terutama untuk saat ini, nama orang dengan istilah-istilah lain itu biasanya hampir sama. Misalkan ada kata gigi, di mana satu itu untuk organ tubuh manusia, di lain halnya kata gigi itu juga digunakan untuk penamaan seseorang. Maka untuk menghindari ambiguitas gitu ya, maka kata gigi kalau itu digunakan untuk menyebutkan nama orang, maka G awal itu wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, dosen MKU Bahasa Indonesia berkata, gunakanlah bahasamu. Jadi di dalam petikan wajib menggunakan huruf kapital. Nah, jadi kalau misalkan ini saya keluarkan nanti di ujian tengah semester atau UAS, saya harap teman-teman sudah paham bahwa di dalam kutipan, terutama kata awal, itu harus menggunakan huruf kapital.
Kemudian yang selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Misalkan ada kata yang Maha Esa. Jadi setiap kata menggunakan huruf kapital ataupun yang Maha Kuasa. Kemudian ada Tripitaka atau misalkan ada Injil Al-Qur'an, semuanya harus menggunakan huruf kapital. Sorry, semua huruf awal itu harus menggunakan huruf kapital karena itu berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan ataupun kata gantinya. Kemudian yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalkan ada kata Imam Syafi'i, Nabi Muhammad, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jadi silakan Imam, Nabi, Sri Sultan itu seluruhnya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalkan hidup yang mulia. Nah, kata yang mulia ini digunakan untuk sapaan, maka wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian ada lagi misalkan terima kasih dokter. Dokter digunakan untuk menyapa, maka kata dokter ini harus menggunakan atau harus diawali dengan huruf kapital. Oke, next yang berikutnya, yang keenam. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, Presiden Indonesia, Rektor Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jadi setiap kata ini juga wajib menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Misalkan ada bangsa Eskimo, suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, ataupun yang lain. Karena ini digunakan untuk nama bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa, maka wajib menggunakan huruf kapital juga. Kemudian yang kedelapan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Masehi, hari Natal, ataupun hari Senin. Nah, pada bagian hari Senin atau Senin, Selasa, Rabu, Jumat, itu biasanya banyak sekali masyarakat yang menulis dengan salah. Dalam arti hanya menulis dengan huruf awal kecil, padahal itu salah. Nah, jadi teman-teman jika menulis hari, maka silahkan itu diawali dengan huruf kapital. Sama halnya misalkan kita menulis kata Masehi ataupun hari Natal, N-nya harus menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalkan ada perang ataupun konferensi meja bundar, kemudian ada Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, itu harus menggunakan huruf kapital. Kecuali jika misalkan ada kata seperti ini tapi tidak digunakan untuk menyebutkan peristiwa sejarah, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Misalnya, sebentar lagi terjadi Perang Dunia Ketiga, misalkan. Nah, dalam penulisan Perang Dunia Ketiga itu tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak mengandung unsur peristiwa sejarah. Kecuali kalau menyebutkan peristiwa sejarah, maka kata Perang Dunia itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang selanjutnya, yang kesembilan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografis. Misalkan ada Pulau Bawah, Selat Malaka, Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ataupun yang lain, itu seluruh awal kata harus menggunakan huruf kapital. Ingat, jika itu mengandung nama geografis. Tapi jika tidak mengandung istilah geografis, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Misalnya, saya berlayar ke Teluk, maka kata Teluk itu tidak perlu menggunakan huruf kapital karena tidak mengandung nama geografis. Kemudian yang ke-10, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata dalam kurung termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna
dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, ataupun dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, ataupun untuk. Misalnya, Republik Rakyat Tiongkok. Misalkan ada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Maka seluruh awal kata itu bisa menggunakan huruf kapital. Tapi perlu diingat, ketika menulis seperti ini, terutama ketika kalian nanti menulis untuk judul, misalkan judul makalah, judul tugas, atau judul skripsi kalian, kata tugas seperti ini tolong jangan sampai bingung. Karena kata tugas seperti ini tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Tapi beda halnya jika nanti tulisannya menggunakan huruf kapital semua, ya semua ini juga harus menggunakan huruf besar semuanya. Tapi kalau misalkan menggunakan awalan seperti ini, maka untuk penulisan kata tugas tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas. Jadi kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, ataupun untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Kecuali kalau misalkan kata tugas terletak di awal gitu ya, maka ya mau tidak mau menggunakan huruf kapital. Namun jika tidak terletak di awal, itu misalkan untuk menyebut judul buku, maka tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Contoh, dia membaca buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Nah, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi ini adalah judul buku. Maka untuk kata tugas untuk ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, peristiwa dimuat dalam surat kabar Radar Banyumas. Nah, ini adalah judul dari surat kabar. Maka radar, kemudian Banyumas, setiap awal kata ini juga harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, nomor 11. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalkan ada SE, singkatan SE itu ya, atau Sarjana Ekonomi. Kemudian ada SS, Sarjana Sastra. Kemudian ada MPD, Magister Pendidikan. Jadi karena ini adalah singkatan untuk gelar, maka harus menggunakan singkatan yang ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang ke-12, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Contoh, pesan saudara telah kami baca, titik 2, semangat ya, nak. Nah, jadi untuk yang apa tadi kutipan gitu ya. Jadi ini juga perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian kata nak ini juga harus menggunakan huruf kapital. Oke, kemudian yang selanjutnya huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalkan, saya sudah membaca novel e-book karya Iwan Setiawan. Nah, kata ibu ini adalah judul novel atau judul buku. Jadi perlu dicetak miring. Sama halnya dengan yang slide yang di atas tadi gitu ya. Selain menggunakan huruf kapital juga harus dicetak miring. Kemudian yang kedua, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Nah, Bahasa dan Sastra ini adalah judul dari majalah ini, maka juga harus dicetak miring. Kemudian diawali dengan huruf kapital, kemudian untuk kata tugas atau penghubung ini tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalkan, bagian ini tidak membicarakan penulisan surat. Nah, untuk bagian yang dikhususkan itu adalah bagian yang tidak. Maka ini perlu dicetak miring. Ya, sama halnya ketika kalian dulu mengikuti ujian nasional. Misalkan ada berikut ini adalah nama-nama presiden. Kecuali
Nah, kata kecuali itu seharusnya tidak dicetak tebal, tetapi sama seperti kata tidak ini seharusnya dicetak miring karena salah satu fungsi miring itu digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan suatu huruf. Kemudian yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalkan, nama ilmiah buah manggis ialah Garsania mangustana. Jadi, kenapa ini perlu dimiringkan? Karena Garsania mangustana ini bukan bahasa Indonesia atau belum atau tidak diserap dalam bahasa Indonesia. Maka ini harus dicetak miring karena ini adalah bahasa asing. Sama halnya misalkan dalam bahasa Indonesia, misalkan dalam suatu kalimat tiba-tiba muncul bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Jawa itu belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka kata dari bahasa Jawa tadi itu harus dicetak miring. Jadi, kata yang belum diserap atau masih asing dalam bahasa Indonesia itu harus dicetak miring. Nah, oke, sampai di sini kita istirahat sebentar. Nah, sambil istirahat, silahkan kalian lihat link tugas untuk perkuliahan kali ini. Nah, jadi silahkan teman-teman catat link untuk tugas ini. Silahkan kalian perhatikan dengan baik-baik tulisan, baik itu penggunaan huruf besar, penggunaan tanda baca, ataupun yang lain. Jadi, kemarin banyak kasus mahasiswa yang tidak dapat mengakses link disebabkan karena mereka tidak menulis link ini sama persis seperti yang saya sampaikan. Jadi teman-teman silakan untuk link ini, silakan kalian perhatikan dan kalian tulis sama persis 100% supaya dapat menghindari kegagalan dalam mengakses link tugas bahasa Indonesia ini. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Oke, materi yang berikutnya terkait dengan pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia. Nah, ini banyak yang tidak memahami betapa pentingnya pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia. Padahal tanda baca ini akan membantu meningkatkan makna dari tulisan yang sudah kalian susun. Tanpa memperhatikan tanda baca, maka tulisan kalian itu ada kemungkinan besar itu ambigu atau sulit dipahami oleh orang lain. Maka mari kita perhatikan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kita bicarakan terkait dengan penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan. Misalkan Bank Indonesia melaporkan ULN Indonesia naik 10,1% titik. Nah, titik ini penting. Ya, untuk mengakhiri bahwa kalimat ini sudah selesai. Kemudian yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar daftar ini ya, misalkan daftar-daftar yang ada misalkan dalam karya ilmiah, dalam makalah, ataupun yang lain gitu ya. Nah, misalkan A, pendahuluan. Maka A ini adalah penomoran, harus ada titik setelah A. Kemudian 1, 2, 3, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, ini juga harus diberi tanda titik. Kemudian yang selanjutnya, oke, ada catatan. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Nah, misalkan dalam perincian itu sudah menggunakan kurung tutup seperti contoh ini, maka tidak perlu diberi tanda titik lagi. Ya, cukup gunakan tanda kurung tutup ini. Kemudian yang kedua, tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul, tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalkan dalam dalam makalah atau dalam nanti skripsi kalian misalkan bagan 1.1. Kalau misalkan cuma 1.1, maka di bagian belakang satu yang ini tidak perlu menggunakan tanda titik. Kecuali kalau misalkan bagan 1.1.2
prosedur penelitian tahap awal, maka 1.1.2, maka baru boleh setelah 1 ini ada tanda titiknya. Tapi 1.1.2 belakang 2 itu juga tidak boleh menggunakan tanda titik. Kemudian fungsi tanda baca titik yang ketiga itu digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan misalkan 12 lebih 45 menit lebih 20 detik. Yang perlu kalian pahami, penulisan jam ini tidak menggunakan tanda titik 2 kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, karena dalam bahasa Indonesia cukup menggunakan tanda titik saja. Jadi, jangan samakan dengan laptop ataupun handphone kalian yang biasanya itu menggunakan format Eropa yang biasanya menggunakan tanda titik 2. Kemudian yang keempat, tanda titik digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, dan judul tulisan. Misalkan bukunya berjudul, bukunya ditulis oleh Zainur Rahman tahun 2019. Jadi di sini harus dipisahkan dengan tanda titik 2019 titik lagi, kemudian judul buku ini harus dimiringkan dan diawali dengan huruf kapital titik lagi gitu ya. Kemudian ada kota terbitnya Bandung menggunakan huruf kapital, kemudian baru titik 2 penerbitnya itu namanya apa, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang kelima, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Nah, yang menunjukkan jumlah itu harus disertai dengan tanda titik. Misalkan, anggaran penggunaan dana desa itu mencapai berapa ini? 1 miliar gitu ya. Jadi, setiap 3 angka itu harus menggunakan tanda titik. Supaya apa? Salah satunya, supaya mudah untuk dibaca. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah kita membicarakan tanda titik, kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan tanda koma. Jadi penggunaan tanda koma ini tidak kalah pentingnya gitu ya. Jadi jika kalian serampangan menggunakan tanda koma, maka bisa jadi tulisan yang telah kalian susun itu pasti akan ambigu dan menyulitkan orang lain untuk membaca. Oke, mari kita bahas yang pertama. Tanda koma digunakan dalam suatu pemerincian atau pembilangan di antara unsur-unsur. Misalkan, laptop, hard disk, atau internet merupakan suatu kebutuhan primer bagi pelajar. Nah, jadi laptop, hard disk, dan internet ini adalah salah satu wujud perincian. Jadi dalam perincian itu harus menggunakan atau disertai dengan tanda koma. Kemudian yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Ingat, dalam kalimat majemuk setara. Misalkan saya ingin kuliah di kesehatan, tetapi orang tua saya tidak cukup uang. Nah, ini adalah bentuk kalimat majemuk setara, gitu ya. Jadi, sebelum kata tetapi, itu silahkan kalian gunakan tanda koma. Jadi seperti tetapi, melainkan, sedangkan, ataupun yang lain. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, tanda koma digunakan sesudah anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Ingat, anak kalimat yang mendahului induk kalimat, maka harus disertai dengan tanda koma. Misalkan gitu ya, ini harusnya menggunakan huruf kapital gitu ya. Kalau lulus tepat waktu, dia akan menjadi mahasiswa terbaik. Maka di sini harus menggunakan tanda koma. Ini anak kalimat, ini adalah induk. Kenapa induk kalimat? Karena ini bisa dibalik. Misalkan dibalik, dia akan menjadi mahasiswa terbaik kalau lulus tepat waktu. Ya, jadi ini fungsinya berfungsi sebagai keterangan. Jadi kalau keterangan mendahului induk kalimat, maka ini harus menggunakan tanda koma. Oke, yang keempat, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, gitu ya, dosen itu rajin dan teladan, titik. Nah, ini satu kalimat. Oleh karena itu, ini adalah penghubung antar kalimat, beliau memperoleh penghargaan, ini juga kalimat. Ya, jadi ini berfungsi sebagai penghubung antar kalimat. Jadi harus menggunakan tanda
koma. Kemudian yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Ini juga harus menggunakan huruf kapital. Misalkan contoh, wah, ya, menggunakan huruf kapital, koma, kelas ini luar biasa, koma, aktif sekali. Oke, gitu ya. Kemudian yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, gitu ya. Nah, ini contohnya tadi di awal sudah ada. Misalkan kata ibu saya, koma, menggunakan huruf ini ya, menggunakan tanda petik 2. Cerdas itu bukan dinilai dari rankingnya, koma, melainkan akhlaknya. Nah, di sini karena ini adalah kalimat langsung, maka ini harus menggunakan tanda koma. Selanjutnya yang ketujuh, tanda koma digunakan di antara satu nama tempat. Oke, selanjutnya yang ketujuh, tanda koma digunakan di antara satu nama dan alamat, 2 bagian-bagian alamat, 3 tempat dan tanggal, kemudian yang keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalkan di sini ada Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jadi di sini harus dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Prodi Agroteknologi ini adalah bagian dari Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu adalah bagian dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Maka perlu dipisahkan dengan tanda koma supaya tidak rancu. Sama halnya nanti ketika kalian menulis surat gitu ya. Misalkan Yogyakarta, 17 Agustus 1945. Maka di situ kata Yogyakarta kemudian diikuti oleh tanggal itu harus dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang kedelapan, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Nah, jadi biasanya dalam daftar pustaka secara umum penulisan nama orang itu harus dibalik. Ya, misalkan Yuga Pradana, jadi itu harus dibalik Pradana, Yuga. Atau misalkan di sini Armstrong, Thomas. Jadi ini namanya adalah Thomas Armstrong. Karena namanya dibalik, maka di sini harus menggunakan tanda koma. Menjadi Armstrong, Thomas, titik, 18 titik, ingat dipisahkan dengan tanda titik, multiple intelligence gitu ya. Ini adalah judul buku, silakan ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata, kemudian silakan dicetak miring, kemudian tanda titik lagi, ini tadi fungsi dari tanda titik, kemudian Alexandria adalah kota terbitnya, menggunakan A huruf kapital, titik 2 AXCD, ini adalah nama penerbitnya. Kemudian yang kesembilan, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalkan ada Burhan Nur Giantoro, penilaian pembelajaran bahasa dalam kurung Yogyakarta titik 2 BPFE, 2012, kurung tutup, halaman 14. Kemudian yang ke-10, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalkan ada Joko Santoso MA, Master of Art, gitu ya. Jadi MA ini adalah gelar yang dimiliki oleh Joko Santoso. Kenapa saya bisa tahu kalau ini ada gelar? Karena ini nama, kemudian ada ini singkatan, ini dipisahkan dengan tanda koma. Sudah pasti ini adalah sebuah singkatan gelar. Namun beda halnya kalau misalkan tanda koma ini tidak ada, maka MA ini bukan gelar. Ya, bukan gelar pendidikan atau gelar yang lain. Tetapi MA ini bisa jadi adalah kepanjangan nama dari Joko Santoso. Gitu ya. Misalkan Joko Santoso Mahruf Amin, itu adalah nama panjangnya misalkan ya. Kemudian Mahruf Aminnya disingkat menjadi MA. Jadi kalau ini adalah gelar, perhatikan di sini harus menggunakan tanda koma. Kemudian yang ke-11, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 5,5 meter, misalkan yang lain ini yang lain itu ya, Rp 78.500,00. Maka untuk angka desimal dan untuk menyatakan
ini harus menggunakan tanda koma dan menggunakan tanda koma. Kemudian yang ke-12, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, Wijaya Heru Santosa, dosen DPK, Kaprodi PBSI, merupakan salah satu seorang penulis gitu ya. Nah, maka di sini kata Wijaya Heru Santosa kemudian merupakan salah satu seorang penulis, ini sebenarnya tanpa menggunakan kata ini saja, ini kalimat ini itu sudah nyambung. Ya, menjadi Wijaya Heru Santosa merupakan salah seorang penulis. Nah, kemudian ini fungsinya untuk apa? Nah, ini yang disebut dengan keterangan aposisi atau keterangan tambahan. Kalau misalkan ini dibuang, kalimat tetap bisa dipahami dan kalimat ini jalan. Kalau misalkan dimasukkan, ini juga kalimat tetap bisa dipahami. Jadi fungsi dari dosen DPK dan Kaprodi ini fungsinya adalah sebagai keterangan tambahan atau aposisi. Maka memerlukan tanda koma. Kemudian yang ke-13, ini yang terakhir dari fungsi tanda koma. Tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengetikan. Contohnya, atas kerjasama saudara, kami mengucapkan kasih. Coba bayangkan kalau misalkan di sini itu tidak ada tanda komanya, maka kalimatnya itu pasti akan berbunyi seperti ini. Atas kerjasama saudara kami mengucapkan terima kasih. Nah, maka itu akan sangat rancu gitu ya. Maka di sini memerlukan tanda koma. Nah, itu betapa pentingnya tanda baca dalam penulisan. Jadi harapannya teman-teman menyadari dan tidak salah lagi ataupun tidak menggunakan tanda baca secara serampangan supaya tulisan kalian itu mudah dipahami dan orang lain itu tidak memiliki pemaknaan yang berbeda dengan kalian sebagai seorang penulis, gitu ya. Oke, yang selanjutnya, yang selanjutnya habis gitu ya. Jadi ini adalah materi yang pertama terkait dengan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah part pertama. Kemudian yang part yang kedua nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Karena memang kebetulan untuk materi ini terbagi menjadi 2 kali pertemuan. Gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahan kali ini, silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan materi ini, boleh bertanya, menanggapi, memberikan saran, ataupun yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Gitu ya. Kemudian yang tidak bertanya, kalian juga tetap harus menuliskan nama dan NIM kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan harapannya teman-teman ke depan sudah tidak serampangan lagi dan memahami bahwa tanda baca itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam penulisan. Oke, terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.